Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di pertemuan minggu lalu kita membahas tentang harta-harta yang wajib zakat, zakat peternakan, pertanian, perdagangan, emas dan perak rikas, dan juga zakat fitrah, dan juga zakat profesi, dan juga zakat hasil produksi. Dalam kesempatan hari ini kita akan membahas golongan ataupun kelompok-kelompok mana saja yang tidak berhak menerima zakat, dan kelompok mana saja yang berhak menerima zakat. Yang pertama yang tidak berhak menerima zakat itu ada 4 orang kaya, ya pasti karena orang kaya mereka itu adalah muzaki, orang yang wajib mengeluarkan zakat, dan mereka itu bukan mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Jadi jelas orang kaya karena yang diwajibkan kepada mereka itu adalah mengeluarkan, bukan meminta zakat. Yang kedua orang kafir. Kenapa? Karena secara hadis juga dijelaskan wa'limu an wa'limuhum antu khadha min agniyaihim sedekatan turaddu ila fuqaraihim. Dari hadis yang disampaikan, dari hadis yang ketika Rasulullah bersabda kepada Mu'ad bin Jabal ketika akan diutus ke Yaman, Rasulullah mengatakan, ambillah harta orang kaya mereka yang kemudian akan dikembalikan kepada orang miskin di antara mereka. Arti mereka di sini siapa? Orang Islam. Sehingga yang berhak menerima orang zakat adalah orang Islam. Sehingga di situ tidak boleh zakat diberikan kepada orang kafir. Kecuali nanti ada pembahasan terkait dengan beberapa orang kafir yang diberikan zakat dari bagiannya mu'allaf. Nanti akan kita bahas secara detail. Yang ketiga, orang yang tidak berhak menerima zakat adalah orang yang kuat bekerja. La tahillu shadaqatu li ghaniyin wala dhi mirratin sawi. Tidak halal atau tidak patut sedekah itu diberikan kepada seorang yang kaya dan seorang yang mampu bekerja. Di sini dalam artian zakat tidak otomatis, tidak serta-merta diberikan kepada fakir miskin. Harus dilihat sebab fakir miskinnya apa. Apakah sebab karena sebab permanen, dalam artian mungkin dia sakit, atau memang nggak punya galian, atau memang dari awalnya miskin, atau karena sebab malas bekerja. Kalau sebabnya dari malas bekerja, maka mereka tidak berhak menerima zakat selama mereka masih mampu bekerja. Nah, selanjutnya keluarga dan keturunan Nabi Muhammad. Nah, kalau dulu ini jelas, kalau sekarang karena jalur sanadnya itu sudah panjang. Kalau misalkan kita ada seseorang yang istilahnya dari dzurriyyah Nabi, misalkan dari keluarga habaib, kemudian dia adalah orang yang tidak mampu, maka mereka tetap kita beri dari bagian dari zakat. Kenapa kok di sini disebutkan keluarga dan keturunan Nabi tidak berhak? Itu karena pada saat itu, pada zaman dulu itu masih mendapatkan bagian dari yang namanya fai'. Kalau sekarang tidak ada istilahnya fai' ataupun tidak ditemukan pendapatan yang berasal dari fai'. Fai' itu adalah pemasukan negara yang didapat karena perang antara negara Islam dengan yang non Muslim atau harta rampasan perang. Karena hal itu tidak ada, maka kalau misalkan ada keluarga Nabi atau dalam artian dari misalkan dari habaib yang tidak mampu, maka mereka tetap berhak menerima zakat. Itu tadi yang golongan yang tidak berhak menerima zakat. Nah, sekarang golongan yang berhak menerima zakat itu berdasarkan surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara, fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilin 'alaiha, wal mu'allafati qulubuhum, mu'allafa fir riqabi, wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnas sabil fariidatan minallah. Ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah. Ini ada 8 golongan yang mereka berhak menerima zakat. Nah, kita lihat fakir. Siapa itu fakir? Pada dasarnya istilah fakir dan miskin itu sama. Kalau disebut fakir ya otomatis miskin, kalau disebut miskin berarti otomatis fakir. Tetapi kalau misalkan digabungkan fakir dan miskin dalam satu ayat seperti di surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, maka otomatis keduanya memiliki makna yang berbeda. Secara bahasa kata fakir itu bermakna orang yang sedikit hartanya, man qalla maluhu.
dan lawan katanya adalah ghani, yaitu orang yang banyak hartanya. Namun di sini ada perbedaan di antara penafsiran para ulama terkait dengan yang kategori fakir. Hanafiyah mengatakan orang fakir adalah orang yang hartanya tidak mencapai nisab dari harta produktif. Karena menurut Hanafiyah, golongan orang itu, manusia, masyarakat hanya dibagi menjadi dua, kaya atau miskin. Kaya mencapai nisab, miskin berarti yang atau fakir berarti orang yang tidak mencapai nisab hartanya. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabila mengatakan orang fakir adalah orang yang sama sekali tidak punya harta. Kalau Maliki mengatakan orang yang mempunyai harta namun tidak mencukupi kebutuhan pokoknya selama 1 tahun. Menurut Syafi'i dan Hanabila, yang dinamakan fakir adalah orang yang sama sekali tidak punya harta. Berbeda dengan Malikiyah, Malikiyah mengatakan orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi kebutuhannya selama 1 tahun. Nah, sekarang mereka dikasih berapa dari harta zakat? Menurut Hanafiyah dikasih 200 gram. Kenapa? Untuk mengeluarkan dia dari status mustahik menjadi muzaki. Itu kalau Hanafiyah. Enak ya kalau dalam madzhab Hanafiyah. Ada orang miskin dikasih. Pokoknya kamu kalau bisa keluar dari kemiskinan berapa? Idealnya 200 gram menurut madzhab Hanafi. Kenapa? Karena orang yang mempunyai 200 bukan 200 gram, 200 dirham. Orang yang mempunyai 200 dirham perak itu otomatis wajib mengeluarkan zakat perak. Ini dianggap orang mampu. Kalau Maliki dan Hanabila tidak ada batasan nilai selama untuk memenuhi kebutuhan pokok selama 1 tahun. Kalau Syafi'iyah haknya terus berlangsung sehingga tidak menjadi mustahik. Dalam artian di sini kita pahami bahwasanya yang dibagi, yang pemberian dalam zakat itu prinsipnya adalah ignaul mustahik, memperkaya mustahik, yaitu mengeluarkan mustahik dari dari jalur kemiskinan menjadi jalur muzaki ataupun jalur orang yang bisa berzakat dan juga orang yang mampu berzakat. Tuh. Kriterianya muslim jelas bukan keluarga Nabi kalau dulu, kalau sekarang ada beberapa yang memasukkan. Merdeka jelas tidak di bawah tanggungan orang lain. Kenapa harus ada merdeka? Karena kalau misalkan tidak merdeka maka nanti ketika dia dikasih zakat maka hartanya itu menjadi milik tuannya. Karena apa? Karena setiap budak apa yang dimiliki oleh budak itu juga menjadi milik tuannya. Yang keempat, tidak di bawah tanggungan orang lain. Kalau menjadi tanggungan orang lain maka yang berkewajiban memberi nafkah kepada dia adalah orang tersebut. Jadi contoh, kita tidak boleh memberikan zakat kepada orang tua kita. Kenapa? Karena itu menjadi tanggung jawab kita untuk memberikan nafkah. Nggak boleh kita membayar zakat kepada istri kita karena menjadi tanggung jawab kita. Tuh. Sedangkan kalau miskin, menurut Ibnu Madur dalam Lisanul Arab, miskin itu berasal dari kata maskanah atau al-khudu atau al-dhul yang berarti kerendahan dan kelemahan. Sedangkan Firdz Abadi mengatakan miskin adalah man la syai'alahu, orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Nah, ini nanti akan ada perbedaan antara Maliki dengan Syafi'i. Kalau Maliki dan Hanafi di sini mengatakan orang miskin adalah orang yang tidak punya apa-apa. Sedangkan kalau mazhab Syafi'i mengatakan orang miskin adalah orang yang memiliki sekedar harta tetapi belum mencukupi. Nah, mazhab Syafi'i tadi menjelaskan makna fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta apa-apa. Sedangkan Malikiyah tadi mengatakan fakir adalah orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi kebutuhannya setahun. Nah, ini ada perbedaan antara makna miskin dan fakir bagi mazhab Maliki dan juga Syafi'i. Kalau miskin menurut Hanabila adalah orang yang memiliki penghasilan yang hanya bisa mencukupi 50% kebutuhannya. Maka sekarang kalau ditanya mana yang lebih yang lebih buruk kondisinya, fakir atau miskin, ya tergantung Anda menggunakan mazhab siapa. Kalau Anda menggunakan mazhab Syafi'i dan Hanabila, yang lebih memperhatikan adalah miskin fakir.
Tetapi kalau menggunakan mazhab Maliki yang lebih memperhatinkan adalah miskin. Ini bersumber pada dalil, kalau mazhab Syafi'i dan Hanabilah bersumber pada dalil Al-Kahfi 79, amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bar. Di sini disebutkan orang miskin mempunyai kapal, artinya apa? Dia punya harta. Tetapi mazhab Maliki berdalil pada surat Al-Balad, au miskinan damat robah, atau orang miskin yang sangat-sangat fakir. Ini istilahnya perbedaan pengambilan dalil dan juga sehingga kemudian di situ perbedaan penjelasan terkait dengan makna fakir dan miskin. Kalau yang ketiga amil, yang sudah kita tahu amil di sini adalah amil zakat dari kata amal ya'milu, amalan yang artinya mengerjakan. Sedangkan dalam istilah amil dimaksudkan adalah orang yang diberi kewenangan untuk mengurus zakat dan bertugas untuk berjalan dalam rangka mengumpulkan dari para pemilik harta dan yang mendistribusikannya pada pihak yang berhak bila diberi kekuasaan oleh penguasa. Dalam artian harus ada otoritas yang menentukan di situ. Tugas utama amil di sini adalah pertama, memungut atau menarik harta zakat dari orang kaya. Yang kedua, membagikan harta zakat kepada fakir miskin dan orang-orang termasuk dalam daftar mustahik. Menarik, memungut, kemudian disalurkan. Itu kerja dari seorang amil. Nah, kriteria syarat dari amil itu harus muslim, akil, balik, jujur, paham fikih zakat, dan punya kekuatan fisik dan juga hukum dalam artian karena dia harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan juga harus mempunyai surat resmi sehingga dia bisa menarik paksa dari harta orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, ini kalau di Indonesia belum bisa diterapkan karena zakat di Indonesia sifatnya belum wajib dan belum diwajibkan secara undang-undang. Berbeda dengan di beberapa negara lainnya. Dan insya Allah nanti kalau sudah diwajibkan maka amil itu bisa punya kekuatan untuk mengambil paksa bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, amil dikasihnya berapa? Kalau menurut mazhab Syafi'i itu dibagi mendapat 1/8 bagian. Kenapa? Kalau dalam prinsip mazhab Syafi'i harta zakat itu dibagi terlebih dahulu menjadi 8, kemudian dari masing-masing 1/8 dibagi kepada masing-masing mustahik. Sedangkan kalau menurut jumhur itu ya sesuai dengan gaji standar. Gaji standar seorang amil itu berapa? Meskipun lebih dari 1/8 dari total harta zakat. Yang keempat, mu'alaf. Nah, mu'alaf ini kalau pada zaman Rasul itu dibagi menjadi 3. Orang kafir yang diharapkan keislamannya, ini pernah dikasih oleh Rasulullah. Orang kafir yang ditakuti kejahatannya, ini pernah dikasih oleh Rasulullah agar mereka tidak menjahati atau tidak melakukan kejahatan kepada orang muslim. Dan yang ketiga, orang yang baru masuk Islam. Nah, golongan ini yang kemudian disepakati para ulama sebagai makna dari mu'allafati qulubuhum, sehingga sekarang tidak ada lagi yang seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dulu. Kenapa? Karena dulu dilakukan Rasulullah adalah karena pada saat awal-awal permulaan dakwah Islam. Dan sekarang alokasinya untuk bagian mu'alaf ini bisa diberikan untuk mengatasi aktivitas pemurtatan. Kita membuat mu'alaf center, bisa penyebaran agama Islam di negara atau daerah minoritas atau daerah pedalaman kalau di Indonesia, dan pembinaan orang-orang yang baru masuk Islam. Ini alokasi dana zakat dari bagian mu'alaf. Yang kelima, budak. Kalau budak ini saat ini tidak ada, tetapi kalau misalkan dilihat dari sejarah ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya perbudakan. Yang pertama, karena dia itu minjam uang, kemudian tidak bisa membayar, kemudian kena berbunga, akhirnya dia jatuh miskin, kemudian menjadi budak. Makanya Islam sudah melarang yang namanya riba. Yang kedua, Islam juga telah menetapkan hukuman mati bagi perampok dan juga agar mereka juga mengembalikan harta yang dirampungnya. Agar apa? Agar
orang yang dirampok tadi tidak menjadi budak. Ini beberapa syariat yang ada dalam Islam yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perbudakan. Sama juga yang kelima, ketika ada seorang budak yang melahirkan anak dari majikannya, dari tuannya, maka anaknya tersebut menjadi merdeka. Kalau anaknya sudah merdeka, maka secara etika tidak mungkin ibunya juga pasti akan kemudian dimerdekakan. Yang keempat, kita sering mendengar istilahnya kafarat, fatahriru raqabah, fatahriru raqabatin mu'minah. Ada perintah untuk membebaskan budak ketika kita melakukan suatu kesalahan. Dan yang terakhir juga ada bagian khusus untuk membebaskan budak melalui dana zakat. Jadi yang 5 ini, yang 5 di kiri ini adalah syariat Islam mencegah terjadinya perbudakan. Nah, kita tahu kalau misalkan budak itu dihukumi seperti apa? Setengah manusia, setengah hewan. Dianggap sebagai aset produktif. Jadi dia itu seperti barang. Bisa diperjualbelikan dan tidak punya hak kepemilikan. Apa yang dimiliki maka menjadi milik dari majikannya. Dan dia juga bisa disetubui tanpa dinikahi. Nah, sekarang masihkah berlaku bagian dari budak ini di zaman sekarang? Jumhur ulama mengatakan bahwa karena di masa kini sudah tidak ada perbudakan, maka jatah harta zakat untuk mereka menjadi gugur sehingga diberikan untuk mustahik yang lainnya. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa jatah harta itu diberikan untuk membebaskan para tawanan muslim yang ada di penjara orang-orang orang kafir. Ini istilahnya implementasi dari makna budak dan juga bagaimana penyerahan dana zakat untuk membebaskan budak. Ataupun untuk penggunaan dana zakat untuk mengatasi perbudakan. Ataupun juga mencegah perbudakan. Yang keenam itu gharim. Gharim itu siapa? Orang yang berutang dan tidak mampu untuk membayar utangnya. Tetapi dengan catatan di sini, mereka hutang bukan untuk tujuan hedon. Karena kita tahu di zaman kita sekarang orang banyak yang hidup itu secara hedonisme. Mereka berutang untuk mengikuti gaya hidup mereka. Itu yang tidak masuk dalam hitungan gharim. Syafi'i dan Hanabila mengatakan ada dua kemungkinan itu orang berutang. Pertama, berutang untuk keperluan sendiri, untuk mencukupi kebutuhan pokok dia. Dalam hal ini, bila pada dasarnya dia adalah orang kaya dan berkecukupan, tidaklah berhak atas dana zakat. Orang yang berhak mendapat dana zakat adalah yang berutang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Berarti kalau misalnya di sini ada masuk dia kategori fakir miskin dan juga gharim kalau mereka dia punya utang. Yang kedua, seseorang yang berhutang untuk kepentingan pihak lain, seperti untuk mengislah pihak-pihak bersengketa, maka dia berhak atas dana zakat untuk menutupi hutangnya, tanpa melihat apakah dia itu miskin atau kaya. Meski dia kaya, dia tetap berhak atas dana zakat. Contoh, di desa Anda itu tidak ada jembatan, dan jembatan itu sangat dibutuhkan di desa Anda. Kemudian ada satu orang yang sukarela mengajukan pinjaman ke bank. Ternyata dia tidak mampu membayar utang tersebut. Nah, orang itu bisa diberikan dana zakat untuk melunasi utangnya. Karena dia telah berutang untuk kemaslahatan umum. Atau juga misalkan Anda mendamaikan dua kelompok yang sedang bertikai, diajak kumpul, diajak makan-makan, kemudian mendamaikan keduanya. Nah, karena itu kemudian Anda berutang dan tidak mampu membayar utangnya, maka boleh diambilkan dari dana zakat. Nah, Syekh Qardawi menambahkan bahwasanya yang masuk dalam ghorimin untuk zaman kita sekarang, untuk masa kontemporer saat ini, itu bisa dimasukkan adalah orang-orang yang terkena musibah ataupun korban bencana alam. Jadi bisa disalurkan kepada korban bencana banjir, tanah longsor, ataupun tsunami dan sebagainya melalui dana zakat dari bagiannya gharim. Nah, syarat gharim di sini adalah bukan ahlul bait, berutang untuk kebutuhan pokok, bukan berutang untuk maksiat, hutangnya jatuh tempo dan tidak mampu mencicil. Nah, ini syarat dari kalau misalkan dia itu berhutang ataupun dari gharim.
Nah, yang ketujuh yaitu fisabilillah. Fisabilillah kalau diartikan secara literal artinya adalah di jalan Allah ataupun segala kepentingan yang di jalan Allah. Nah, di sini ada dua kelompok, ada kelompok mudoyikin, ada kelompok muwasiin. Mudoyikin itu yang mengartikan bahwasannya fisabilillah itu hanya terbatas pada jihad fisabilillah. Hanya terbatas itu yang mempersempit arti fisabilillah. Jadi bagian dari fisabilillah itu hanya khusus untuk mendanai jika terjadi perang antara umat Islam dengan non-muslim. Itu mudoyikin. Orang yang mempersempit. Ada sebagian ulama yang memperluas dari makna fisabilillah yang disebut dengan kelompok muwasiin. Bahwasanya mereka berpendapat bahwasanya fisabilillah itu tidak hanya terbatas pada peserta perang, tetapi juga berbagai kepentingan dakwah. Lah madhab ini didukung oleh madhab Ja'fari, madhab Zaidi, Sadiq Hasan Han, Ar-Razi, dan lain sebagainya. Lah dari pendapat muwasiin, fisabilillah itu bisa digunakan untuk 5 hal ini. Pertama, membangun pusat-pusat dakwah, markas islami yang di situ mengajarkan ilmu agama, itu juga termasuk dalam program fisabilillah. Apalagi kalau itu dilakukan di kelompok di daerah yang Islamnya itu masih minoritas. Yang pertama. Yang kedua, membangun pusat-pusat dakwah bagi umat Islam sendiri untuk memperkuat kader dakwah. Ini juga masuk dalam kategori fisabilillah. Misalkan di masjid membuat pusat dakwah, pusat kajian. Ini bisa diambilkan dari dana fisabilillah. Ataupun yang ketiga, menerbitkan tulisan tentang Islam untuk mengantisipasi tulisan yang menyerang Islam. Kenapa? Karena jihad itu bukan hanya melalui perang, tetapi juga bisa jihad melalui tulisan, perang secara pena, perang melalui tulisan, maka juga termasuk dalam fisabilillah. Yang keempat, membantu para dai muslim yang menghadapi kekuatan musuh Islam. Yang kelima, termasuk diantaranya adalah untuk memberikan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang mengambil ilmu tentang keislaman, yang nantinya akan melahirkan para juru-juru dakwah, para pembela Islam yang baik, dan biaya pendidikan seorang calon kader dakwah. Jadi untuk memberikan kaderisasi calon dai itu bisa diambilkan dari bagian fisabilillah. Nah, yang terakhir itu adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil secara arti adalah orang yang menempuh perjalanan jauh. Ibnu Sabil anaknya jalan. Oh, berarti dia itu dalam perjalanan. Dan secara istilah adalah orang yang terputus dari hartanya, baik di luar negerinya atau di dalam negerinya atau melewati luar batas daerahnya. Nah, ketika kita dalam perjalanan kemudian kita kehabisan bekal atau kita kehabisan harta, maka ada dua kemungkinan yang kita lakukan. Apakah kita itu berhutang, mencari orang yang bisa minjamin kita, atau menerima zakat. Nah, kalau menurut mazhab Hanafi dengan Syafi'i, sebaiknya kita itu berhutang dulu. Tetapi kalau sebagian Syafi'i dan Hambali mengatakan mereka nggak perlu berhutang dulu, tapi mereka juga berhak menerima zakat. Nah, syarat-syaratnya yang pasti muslim. Yang kedua, tidak ada harta lain di tangan. Jadi kalau misalkan Anda punya HP, ya HP-nya dijual dulu sebagai modal untuk pulang. Nggak boleh misalkan ada orang Ibnu Sabil, ngakunya Ibnu Sabil, tapi masih punya HP, masih punya laptop, itu bukan Ibnu Sabil. Yang ketiga, bukan perjalanan maksiat. Yang keempat, tidak ada yang memberi pinjaman. Nah, ini kalau misalkan bagi pendapat mazhab Hanafi dan juga Syafi'i. Ya, demikian materi kita hari ini. Kurang lebih maaf jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di Google Form yang sudah tersedia. Dan untuk UTS nanti menu materi terakhir adalah sampai 8 golongan ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.